Ini langsung ambil presentasi ya mas. Oh, Gambar apa? Oke. Jadi sebelumnya gini mas, kita dari kelompok PNP itu Pria Nasionalis dan Patriotik. Di sini kita membawakan tema tentang cinta dan bangga produk dalam negeri. Di sini anggota kelompok kita ada saya sendiri sebagai Vincentus Lintang yang ini mas. hmm. Saya Nicholas Dante. Oh ya Mas Dante ya. Ya. Terus, Saya Yoga Tamaradi Ganti Muda. oh ya, Kalau saya Markus ya. oh ya, Terus saya itu Sirilus Gunung. oh ya. Nah, di sini kenapa kita memilih yang pertama kita akan membahas latar belakang terlebih dahulu, kemudian akan memaparkan hasil survei karena kemarin kita sempat ngadain Google Form. Nah, itu ada banyak responden juga yang mengisi. Kemudian yang terakhir kita akan ada sesi tanya jawab. Oh ya. Dari latar belakangnya sendiri itu kita tahu bahwa di Solo ini sudah banyak sekali UMKM. Itu ada tercatat 13.200 dan menyerap lebih dari 16.000 tenaga kerja. Ini kan peluangnya bagus banget ya Mas di Solo. Karena membuka lapangan pekerjaan buat banyak orang gitu. Tetapi dengan adanya UMKM yang sekarang itu ada tantangannya sendiri menurut kami, yaitu di era digitalisasi untuk kedepannya banyak sekali produk-produk dari luar negeri yang sudah masuk ke Indonesia. Nah itu karena akan apa ya ibaratnya akan menjadi lawan untuk produk lokal sendiri. Kita kemarin mengadakan survei terkait kecintaan masyarakat terhadap produk dalam negeri. Di survei ini pertanyaan pertama, bagaimana kualitas produk dalam negeri dibanding dengan produk luar negeri? Itu bagi responden kita itu menganggap bahwa sama saja. Tidak terlalu adanya perbedaan signifikan antara produk luar dan produk dalam negeri. Terus kemudian ada kendala utama yaitu apakah ada kendala utama dalam membeli produk dalam negeri dengan nilai 43,9%. Itu menjawab ini mas, terkadang bahan mentahnya tidak dijelaskan secara rinci. Jadi dalam penggunaan produk dalam negeri itu konsumen nggak tahu bahan yang dipakai itu bahan apa dan kualitasnya bagaimana. Iya. Dan yang terakhir, bagaimana cara pemerintah dapat meningkatkan minat. Nah, menurut responden yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan meningkatkan kualitas produk sehingga yang tadi awalnya dianggap sama Iya. menjadi memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan produk luar. Tapi dalam apa? Kita kan tadi lihat sendiri dan kita tahu bahwa UMKM itu banyak sekali ya Mas. Iya. Tapi mungkin dari Mas Anja sendiri ada nggak produk lokal yang masih menjadi favorit dan alasannya kenapa kok bisa milih produk itu? Oh, produk lokal yang jadi favorit itu terutama sepatu sama sandal. Mereknya Bakti, tahu nggak? Sepatu Bakti. Sepatu Bakti itu terbuat dari kulit. Itu harganya juga relatif murah dan juga apa namanya awet. Itu lokasinya itu ada di dekat Mangkunegaran. Nah, itu harganya ya sekitar 200.000. Itu juga udah dilihat udah bagus. Kalau mau desain sendiri juga bisa, mungkin jadi sekitaran 400. Nah, itu sudah saya pakai itu dari saya di SMK Mikael dari itu. Dan katanya bapak saya, Bakti itu udah ada sejak bapakku masih kecil. Dan kemarin aku lewat tokonya itu masih ada. Nah, itu jadi salah satu apa namanya produk lokal yang sering saya pakai. Malah itu disebut lokal Solo, asli Solo. Nah, toko Bakti itu. Nanti masih bisa coba dicek. Di belakang Mangkunegaran itu ada gang agak nyerong, nah masuk ke situ nanti ada toko Bakti. Di situ bisa request, bisa ngukur kakinya juga seperti itu. Bahannya dari karet, nyaman banget. Tak pastikan nggak pernah rusak. Selama 5 tahun nggak rusak. Ganti itu cuman kalau pengen sudah bosan. Oh, Jebat itu nggak mungkin. Itu yang sering tak pakai sepatu. Kalau saya. Untuk Bakti sendiri itu termasuk rumah produksi atau pabrik besar itu? Bakti itu rumah produksi juga. Dikatakan pabrik besar juga iya. Dikatakan punya toko ya iya. Kenapa kok bisa tak katakan pabrik rumahan? Itu karena dia bisa pesennya cuma 1, 2 itu bisa dilayani.
Oke. Nah itu yang aku suka, jadi ada ngukur kaki seperti itu. Lanjut ke pertanyaan kedua, Mas. Hmm. Terus kan ada ini mas, apa, selain produk lokal kan kita juga punya kebudayaan. Nah itu di sini apakah ada kebudayaan atau produk lokal yang Mas Anjar angkat atau kenalkan ke masyarakat luas? Yang sebelumnya masyarakat masih sedikit yang tahu, tapi Mas Anjar sendiri sudah mengenal itu terlebih dahulu. Kalau kebudayaan ya, Iya. kebudayaan itu yang apa namanya, yang pengen saya kenalkan terutama ke anak muda Gen Z ya itu kan ya. Ya. Itu terutama kebudayaan kita sebagai orang Jawa, karena saya emang asli Solo, itu gotong royong. Nah itu sudah mulai terkikis karena adanya sosial media, terus adanya pengaruh dari luar negeri. Ada yang sering bilang kok, kalau misalkan kita sekarang apa-apa, misalkan dulu kita butuh makan, kita harus keluar, terus ada namanya komunikasi dengan pembeli. Kadang kita ketemu di jalan menyapa. Nah sekarang kan jarang, kita tinggal buka HP, GoFood sudah datang. Interaksinya mulai sedikit. Terus ada juga sekarang ada yang namanya hal-hal itu yang harus dikerjakan secara kelompok. Tapi sekarang karena banyak hal-hal yang apa namanya lebih modern seperti ada AI, terus ada ChatGPT, ya kita tinggal ketik aja udah selesai. Nah seperti itu gotong royong itu yang pengen banget apa namanya harus tetap ada. Ya, saya gotong royong kerjasama seperti itu. Izin nambahin Mas. Berdasarkan dua pertanyaan ini kan sebelumnya dari produk dan kebudayaan. Iya. Nah, untuk produk sendiri jujur saya baru pertama kali mendengar produk bakti tadi. Tapi ya. Dan kebudayaan ini kan juga tadi sudah terkikis. Hmm. Nah, ada nggak dari apa ada nggak langkah dari pemerintah itu buat semakin memperkenalkan atau caranya bagaimana agar yang produk lokal tadi semakin dikenal dan kegiatan gotong royong ini diadakan kembali itu dengan cara seperti apa? Pertama, kalau yang memperkenalkan produk itu banyak nih pejabat, terutama di Kota Solo itu yang pakai produk-produk lokal. Misalkan Pak Budi juga pakai sepatu bakti, pakai sandal bakti kemana-mana. Kan tetap jadi sorotan loh. Orang misalkan ada pejabat bawa tas Hermes saja kelihatan. Ya. Nah ini loh, sepatu ini kok lokal. Dari mana ini bakti itu di mana Solo. Nah, seperti itu. Jadi emang kita membutuhkan seorang figur supaya anak muda itu menganggap produk lokalnya apa gitu. Ngapain harus cari di luar negeri? Ngapain harus cari barang-barang dari luar? Seperti itu. Lah, terus kalau untuk kebudayaan, kita ada yang namanya Sonjo Warga, SLJJ namanya. Pertama, jagongan. Dari jagongan gini kita nanti dapat berbisnis. Ini dari kita ngopi nih, jagongan ini ngomong-ngomong. Dari bisnis, kamu punya usaha apa, Mak? Punya usaha apa? Ya wes nyetak ngentu. Oh, kamu usahanya apa? Oh, ya wes bikin ngentu. Kedua, layar. Layar tahu tak? Di layatan itu juga akan tercipta gotong royong karena kita juga yo tayangi tonggo kene kepaten atau kursi, membantu ngangkat, membantu berdoa seperti itu. Terus ada lagi apa namanya kerja bakti yang di kampung mungkin seminggu sekali dia datang. Nah kalau di Pemkot Solo itu setiap hari Jumat sepertinya itu ada SLJJ tadi keliling kemana-mana naik sepeda. Nah seperti itu untuk biar kita kerjasamanya gotong royongnya tepo selironya masih ada seperti itu sih. Baik. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya Mas. Sama. Kamu. Nah, kalau dari Mas Anjar sendiri itu ada nggak peran yang bisa generasi kami lakukan buat mengangkat dan mempromosikan produk lokal itu kayak Untuk memperkenalkan produk lokal ya. Produk lokal itu kan nggak hanya yang bakti tadi, kebetulan aja saya sukanya itu. Ada juga kaos yang mereknya lokal. Misalkan apa yang namanya kaos yang dari Jepang itu apa? Yang sering Uniqlo. Nah, orang kan rame-rame beli Uniqlo. Uniqlo kan harganya juga lumayan kan? Iya. 100-an ke atas.
Bahkan yang kalau lagi branded ya harganya 150 200. Nah, kita pakai produk lokal seperti yang tak pakai ini cuma 30.000. Di sablon tambah 10.000. Makanya selalu eh, kita itu adalah sales bagi kita sendiri. Kita itu adalah sales bagi kita sendiri. Misalkan karena saya ini pelaku apa ya, cetak ya. Jadi apa yang tak kenakan ini semuanya saya yang membuat. Baju ada tulisannya, tas saya juga bisa buatnya, mungkin masnya juga. Ayo bikin brand rame-rame, apa namanya, kita pakai kaos atau pakai barang yang dari dalam negeri. Misalkan bikin kaos dikasih tulisan kita produk dalam negeri, nah seperti itu. Apa itu? Komat. Oh iya, makasih. Nah, ya, jelas. Nah, itu sih Mas. Jadi emang peran pemuda ini banyak. Dimulai dari jenengan-jenengan ini Mas, pakai produk-produk yang dalam negeri ya, beli baju ya, lewer sana, apa di mana itu nggak buruk Mas, bagus. Tergantung kita yang membawanya. Kalau Mas ini udah bersih, jenengan udah bersih, pakai apa-apa nyandang, ibaratnya nyandang. Pakai apa-apa ya kelihatan bagus. Orang mesti tengok, Mas, kaosmu, kaosmu apa yang kebun yang dia, yang pasar lewer. Seperti itu bagian dari cinta produk dalam negeri. Selain itu kan kita membeli produk ke tetangga itu sama dengan kita menolong mereka juga. Masih mundur ya? Susah itu, bilangnya susah itu. Nah, sama aja kita membantu tetangga. Misalkan kopi, ini paling berapa? 5.000. Nah, jangan di Starbucks berapa? Puluhan. 35 kan? 55 kan? Nah, di kopi-kopian itu ya bisa sekitar 35. Ya wes, mending beli kayak gini dapat berapa ini, 30.000. Hidup-hidup bantu ekonomi UMKM. Kalau saya lebih seperti itu. Misalkan saya ada uang 50.000 daripada tak toko ke Starbucks siji, mending tak toko kopi kayak gini untuk 10. Baik sering tak payah. Hitungannya apa? Nah, seperti itu. Oke. Itu kan dinambahin lagi ya Mas. Tadi kan terkait peran kita kan, kita ibaratnya mengkonsumsi produk dalam produk lokal. Nah, di era digitalisasi ini, selain menggunakan itu, ada nggak tempat atau fasilitas yang diberikan atau termasuk apa ya, layanan yang kita bisa pakai untuk semakin apa ya, ibaratnya mempromosikan atau memperkenalkan produk-produk ini, produk-produk lokal sendiri? Ada. Kalau di Jogja terkenalnya Malioboro. Iya. Kalau di Bandung apa coba? Dagu. Di Solo tahu nggak? Jasu ya, baru kan itu. Dulu namanya Ngarsopuro. Nah, itu sebenarnya tempat fashion show terbaik. Nah, itu emang ruang yang diciptakan oleh pemerintah, ruang khusus pabrik itu biar kita pertama rame-rame ke sana memperkenalkan kebudayaan orang Solo terutama, sama kan yang di sana yang dijual produk-produk dalam negeri semua. Nah, ke sana itu sebenarnya momentum yang tepat. Apalagi Mas Wali ini kan juga masih muda kan, itu juga sering kan pakai produk-produk dalam negeri. Sepatu juga banyak. Apa ya, Aero ya kayaknya ya. Nah, Aero Street itu kan juga ciptaan dari dalam kan. Itu produknya juga nggak kalah. Harganya juga 150-an kalau nggak salah. Menurut Mas Anjar sendiri, terkait cintanya produk dalam negeri itu, khususnya di tengah masyarakat yang lebih dominan suka nongkrong di Starbucks, pakai sepatu Converse atau kita itu, yang masuk ke pasar kita itu gimana Mas? Maksudnya gimana ya? Tantangannya itu? Oh, tantangannya pertama kita harus mengikis budaya flexing. Orang kan bilang, nek ngopi nek rani Starbucks ora keren. Terus sebagai citra diri aku ngopinya nih Starbucks, aku sukses, aku udah kaya. Justru kalau orang sukses yang sebenarnya itu malah di tempat-tempat seperti ini nyangka.
seperti ini. Kalau cara mengkuisnya, ya di semuanya itu sebenarnya dimulai dari kita mas. Contohnya, aku bisa wae loh. Hari ini mas saya ngajak wawancara, mas saya wawancara ya, ini Starbucks wae. Aku sing bayar. Keren, nih startup di foto, oh, interviewnya nih startup, keren toh. Tapi kenapa aku ngajaknya di sini? Pertama, yaitu melayani UMKM. Kita beli minum, kita beli makan, kita beli apa. Habis ini diupload. Kita kan ini rame-rame di sosmed kan. Ya mulai dari jenengan mencintai produk dalam negeri. Seperti itu. Oke, lanjut. Eh, Oke, sekarang saya akan bicara tentang peran media dan teknologi sendiri. Sejauh mana media dan teknologi ini dapat mempromosikan produk dalam negeri dan bagaimana pemerintah daerah bisa memanfaatkan kemajuan dari teknologi yang ada. Oh iya. Sekarang kan emang semuanya serba teknologi dan digital ya mas. Iya. AI itu atau alat sosial media itu tidak bisa menggantikan manusia. Tapi manusia itu yang harus bisa memanfaatkan tools yang ada. Kalau saya atau mas-mas ini ada yang muda ini, kuping budek moto picek ibaratnya, alah rasa sosmedan, nggak usah tahu teknologi. Kalian pasti tertinggal. Sekarang ada ChatGPT, terus blockchain. Ada kan mulai baru kan ada blockchain itu saya juga mulai mempelajari. Terus ada AI kan banyak macamnya ya, tool-toolnya ya. Nah, pasar juga sudah mulai dekat. Pasar mulai dekat itu karena teknologi. Pasar mulai dekat apa? Dulu kalau kita mau belanja, itu kita harus ke pasar, ke swalayan, ke mall. Sekarang pasar itu dekat. Lewat HP aja kita bisa belanja apapun. Tuku pasir ya bisa. Golek karak lewat HP ya bisa. Beli nasi bandeng lewat HP ya bisa. Artinya apa? Kalau kita tidak memanfaatkan teknologi, kita akan tertinggal atau kita yang akan ditinggal oleh zaman itu sendiri. Nah, kalau peran media dan teknologi ya sebaiknya kayak mas-mas ini yang masih muda, ganteng-ganteng, fresh ini, yang mempunyai daya tarik jual ya, bikinlah channel-channel atau sosmed-sosmed yang sifatnya edukatif. Ada loh alumni Mikael, itu yang aku lupa namanya, dia itu followersnya 500.000. Itu tentang menanam empon-empon. Asli Mikael, aku lupa namanya, nanti tak kirim. Nah, itu asli Mikael. Dari di situ dia mengedukasi. Teknologi itu harus dimanfaatkan untuk agar orang-orang tahu kelebihan dan kekurangan. Nah, sekarang contohnya masnya bikin vlog atau bikin konten cinta produk dalam negeri ya. Yang dipakai ya harus produknya dalam negeri. Nah, contohnya pakai helmnya ya nggak usah yang bermerek. Beli kain dan nggak PDW, ngarisi penjahit. Bikin apa, ngarisi. Terus misalkan kayak saya kan jualannya di Shopee juga rame, di offline juga rame. Nah, saya sekarang bikin hem sendiri mas. Beli kain jebret, tak bandak neng tukang jahit, jadilah hem. Kalau kita beli hem itu misalkan mereknya apa itu sekitar 400-450. Bikin sendiri aku cuman modalku 70.000. Tak jual aja 120, udah dapat. Caranya gimana? Ya lewat teknologi. Kita memanfaatkan dia. Wah, kok kita ini aku rapat dia di tampilan. Boleh koncone sing good looking lah nek saiki. Yang cantik, yang apa buat menarik. Nah, dikasih brand-brand yang mereknya dalam negeri. Kalau saya sedang membangun brand namanya Sats. Sats itu dari nama aku kan Satrias. Satrias warna Indonesia. Emang core-nya percetakan, jasa. Cuman sekarang saya mau bikin produk. Produk yang baru tak bikin tuh 2 nantinya. Kaos, bener-bener produk ya, kaos, singlet, sama ini baru saya mau mengkonsep sepatu. Karena kan saya lihat trennya anak muda kan suka sepatu lah. Aku juga kayaknya bagus bikin sepatu, tapi nanti biar mereka bangga, Sats.
Nah, itu kan dari produk asli. Silver Queen itu bukan dari luar negeri loh. Silver Queen itu dari Jawa Barat. Nah, harusnya seperti itu. Nah, teknologinya apa? Setelah kalian punya produk, ayo manfaatkan sosmed. Collab, IG collab atau apa, live atau apa, pakai TikTok atau apa, nah itu dimanfaatkan. Jangan kita cuma jadi ini apa viewer, lihat-lihat kok. Jadi pemain. Kayak si nonton apa penting upload terus. Nah, kayak saya gitu. Yang penting sebagai anak muda kita harus pede dulu. Tampil. Nah, itu tampil. Kita nggak tahu di video yang keberapa kita bakal viral itu kita nggak tahu. Kan ada itu teman saya Tony belok kiri pernah tahu. Pernah dengar. Nah, Tony belok kiri kan tuh orang-orang Solo. Dulu dia kerjanya mobil air. Ya, ini Nah, Seraya. Di setiap jam 10 ada nanti dulu ya. ya siap. Nyanyi dulu. Nah, sekarang kan juga kayak gini kan juga termasuk membangun cinta sama negeri. Mulai terkikis kan. Anak-anak muda nggak mau pacaran, anak-anak muda menyepelekan Indonesia Raya. Nah, makanya kan sekarang diwajibkan kayaknya sekitar jam 10 pasti ya. Iya. Di BUMN, di kantor-kantor dinas, di mana-mana pasti ini. Nah, itu. Lanjut mas. Kita lihat sendiri bahwa tadi kan Mas Satria sudah bilang bahwa pemerintah sebenarnya juga sudah memberikan istilahnya inovasi atau peluang untuk UMKM. Jadi ada nggak dari DPR sendiri juga mendukung kolaborasi antara pengrajin lokal itu dan kepala pelaku industri ataupun kreatif itu juga didukung secara digital ataupun seperti itu. Oh ada mas, DPRD dan pemerintah Kota Solo itu sangat mendukung pelaku UMKM dan juga sangat mendukung kegiatan-kegiatan yang menyangkut industri kreatif di dalam di kota khususnya. Contohnya ini baru aja di PDI Perjuangan ya khususnya ya, sorry ya nyebut nama partai ya. Itu dia kemarin ada tagline berlari di atas kaki sendiri. Pernah dengar? Nah, berlari di atas kaki sendiri itu konsepnya apa? Konsepnya gini. Beberapa bulan yang lalu, mungkin sebulan 2 bulan, banyak tagline itu yang mengatakan yuk kabur aja dulu. Karena mereka mungkin sudah jengah dengan keadaan yang ada di Indonesia dan menganggap di luar negeri lebih baik. Ini tak terangkan satu-satu ya. Keadaan di luar negeri lebih baik. Enggak salah ke luar negeri. Yuk kabur aja dulu itu sebenarnya enggak salah kalau saya pribadi ya. Karena begini mas, beberapa teman saya, alumni saya, kebetulan alumni saya itu hampir 40% itu mereka keluar negeri. Angkatan saya 40% keluar negeri. Dan yang paling bagus itu ada namanya harapannya AMI, namanya Indra. Dia lulusan Mikael, terus ke AMI, terus sekarang dia kerja di Turki. Dia itu menjadi 10 orang yang menemukan minyak gas bumi yang ada di Turki. Dia sekarang malah dipegang di bawahnya Presiden Erdogan. Nah, itu bagi saya teman angkatan saya yang paling ngeri. Orangnya juga low profile, namanya Dominikus Indra, saya lupa. Harapannya Amin, sebulan yang lalu habis ke kantor saya. Nah, terus habis itu ada lagi teman saya yang dia itu jadi tukang desainnya sepatunya David Beckham bayangin. Itu teman saya namanya harapannya Bacem kecil, saking gobloknya mah. Tapi bayangin, Didier Drogba tahu nggak? Didier Drogba, Wesley Sneijder, David Beckham, itu yang bikin sepatu yang ngedesain dia, alumni kita. Itu guru-guruku udah tahu semuanya, alumni kita. Berarti kan kita sebenarnya nggak kalah, cuman kita nggak punya wadah. Nah itu, terus ada juga teman saya namanya Jeffrey, dia itu jadi sales marketing di Australia, itu juga bagus. Nah artinya apa? Kalau emang kita punya kesempatan di luar negeri, ya manfaatkan. Tapi terus jangan sampai kalian itu terlena di sana, enak-enak, tapi lupa membangun yang ada di Indonesia.
Nah, yuk tabur aja dulu itu kan konsepnya ngajak anak muda untuk kita lari ke luar negeri. Dan kabeh anak muda lari ke luar negeri senggarap Indonesia siapa mas? Ya, Yang harap Indonesia siapa? Bisa-bisa mereka datang ke sini membangun Indonesia dengan budaya yang baru. Dengan budaya yang baru, dengan perubahan yang baru. Karena kalian itu kan tunas-tunas yang seharusnya emang harus diwadahi agar negara ini berkembang. Memang kita jengah ya mas, apa namanya korupsi kok triliunan, Iya. triliunan kan ya udah puluhan triliun, seperti itu kan jengah. Nah makanya konsep kabur aja dulu itu mau kita lawan dengan berlari di atas kaki sendiri alias berdikari. Artinya apa? Dengan kedua kaki kita sendiri yang bertumbuh di tanah air Indonesia, kita minum di Indonesia, kita lahir di Indonesia, bahkan nanti kita mati di Indonesia. Kita harus membangun bangsa ini. Bangunnya gimana? Ini contohnya kalian orang-orang intelektual mahasiswa. Setelah lulus, kalau yang mau berwirausaha, bagus. Bagus. Saya katakan bagus. Tapi lebih bagus lagi, kalian jangan pernah terbunyi dengan kata-kata jadi pengusaha itu enak. Daerah jadi pengusaha orang sugih. Tapi kalau kalian nggak punya fondasi remuk, ajur, tak ada ajur. Bagusnya kalian kerja dulu, bagus lagi kerja di luar negeri atau di mana sampai dengan menemukan modal, menemukan konsep yang ingin kalian bangun di sini apa, ketika menemukan link. Kalau di luar negeri itu sebenarnya yang lebih penting itu punya link. Nah setelah itu kalian pulang di sini bangun pabrik sepatu, pabrik kaos kaki, pabrik apa, pelan-pelan nanti dijual ke luar negeri lewat link yang dengan bangun di sana. Ayo mbak aku diwangin gue jadi salesku kan gue neng Afghanistan toh, gue neng Aljazair, gue neng Prancis jadi salesku. Akhirnya apa? Karena kalian udah punya link di sana, kalian bangun pabrik kaos kaki atau pabrik apa, menciptakan lapangan pekerjaan. Karena kalian tahu gaji UMR di sini nggak cukup kan, gaji UMR. Gak lah, karena apa cinta kasih. 3C 6K kalau aku dulu kompeten conscience comprehension. Nah, kalian bangun di sini karena kalian pengen menciptakan mereka nyaman bekerja. Ya wes misalkan di sini gajinya 2,4 mbok kunjuli 500 biar mereka lebih benar. Di situ jenengan sudah melayani masyarakat, melayani negara, melayani Tuhan itu sendiri. Nah kalau saya itu, nah makanya apa namanya DPRD itu berkolaborasi gimana caranya agar UMKM itu terangkat. Contohnya misalkan, oh kamu punya ini ya produk apa namanya jahit ya, bikin proposal, bikin penawaran dana hibah. Kamu butuh mesin berapa? Mesin 10 pak. Ya udah bikin proposal pengadaan mesin jahit sejumlah 10, dikirim ke Pak Budi di ACC, nanti jadilah itu. Oke, butuhnya apa? Ini Pak, saya butuhnya bahan murah. Oh iya ini. Seperti itulah. Terus apa namanya? Kamu misalnya apa? Butuhnya apa? Nah, sekarang kan ada dana hibah, ada dana ini untuk memajukan UMKM juga. Seperti itu. Nah, terus kalau untuk mengangkat desainer sama influencer itu juga, misalkan kita pakai desainer lokal setiap acara-acara. Misalkan kalau tadi ya pakai Gunawan Desain. Kalau influencer kita sering melibatkan Tony Belok Kiri sebagai MC. Karena apa? Karena sekarang mereka kan jadi sorotan. Apa yang mereka pakai itu yang sering dipakai anak-anak. Nah, seperti itu. Nah, kita juga sering banget itu jadi FOMO atas segala sesuatu. Misalkan lagi semester kabeh teh. Kamu kabeh Mas. Bunuh diri bareng-bareng. Nah, sebenarnya enaknya itu misalkan nih, kue itu kan enaknya dimakan bareng-bareng. Harga es teh itu 4.000 udah bati. Harusnya pemerintah bikin harga es teh semuanya 4.000, jangan di bawah itu. Saat ini masuk harga es teh 2,5 Mas. Itu kan dia bunuh diri ngejak tonton ya. Masyarakatnya ya pekok juga, pilih sing ya bener nggak salah sih, pilih sing murah. Ya bener. Nah, ayo rame-rame ini makanan yang enak ini standarnya segini. Jadi maju kabeh. Nah, terus ada edukasi seperti itu. Kan sekarang banyak UMKM yang bangkrut karena mereka
belum teredukasi, dan mereka juga nggak mau diedukasi. Contohnya kita ada link untuk ke sana di Surakarta, aku lupa namanya, kemarin habis buka itu, ikut yang mau ikut UMKM didata, nanti dimodali dikasih pelatihan seperti itu. Tapi emang semuanya nggak bisa jadi pengusaha ya sebenarnya ya, karena kan kalau semua jadi pengusaha sing jadi karyawan siapa? Itu realistis. Nah, harusnya sebutannya bukan karyawan kalau profesional. Jadi kita dibayar secara profesional. Emang aku pintarnya tukang gambar, desainer. Ya udah, tapi aku nggak mau dibayar UMKM, nggak mau dibayar UMR. Nah, seperti itu. Jadi emang pemerintah itu sebenarnya udah gencar banget untuk mengadakan apa namanya bantuan ke masyarakat. Aku juga sering support acara di Nidal di API, tak kasih free, bikin kokar, bikin ini. Itu juga bagian dari eh, karena aku pernah di sini. Ya, balas budiku seperti itu. Aku juga dikasih job dari sini ya, balas budiku seperti itu. Bisa lanjut. Terus tadi kan sudah ada apa namanya mengenai yang memberi ruang untuk industri kreatif. Terus ini apa saja kebijakan atau program konkret selain memberikan ruang tadi dari DPRD atau pemerintah dalam mendukung UMKM dan produk. Nah, yang seperti tak jelaskan tadi, bukti konkretnya seperti kita support teman-teman atau bapak-bapak DPRD itu support apa namanya bantuan seperti dana hibah, bantuan modal dan bantuan lain-lain. Ya seperti tadi misalkan ada seorang penjahit, jahitannya laris. Nah, datang Pak, aku pengen biar produksiku lebih lancar, lebih banyak, aku butuh 10 unit mesin jahit. Mesin jahit harganya berapa Mas? Ya mungkin sekitaran 1-2 juta anggaplah gitu. Berarti kan 2 juta kali 10, 20 juta. Ya udah, dia membuat proposal, nanti diajukan ke DPRD. Nih kalau saya biasanya Pak Budi, di ACC, diketok sama wali kota, cair, dibelikan mesin jahit supaya produksinya lebih bagus. Dan DPRD itu juga sering Mas, mesen-mesen. Sekarang kan efisiensi ya. Efisiensi itu sebenarnya tidak mengurangi anggaran, tapi bisa anggaran itu diputarkan untuk masyarakat yang punya UMKM. Bukan kita membeli barang di luar, enggak. Misalkan nih mau pengadaan bikin jas, ya wes kita pakai UMKM lokal. Solo saya, nggak bisa Solo saya. Dan Solo ekonomi ini muternya Solo ternyata nggak memadai. Ya udah ke kota lain. Yang ada yang penting Indonesia. Nah, terus apa namanya, kita juga ada pelatihan-pelatihan, misalkan kayak di BLK. Tahu balai latihan kerja yang lokasinya yang di mana? Sriwedari Lurus itu. Nah, BLK itu kan selain ngasih pelatihan juga ngasih modal. Ibunya teman saya, penjahit Isti, Mbak Isti, itu sekarang supir umum Mas, gara-gara BLK. Dia dulu penjahit biasa, terus akhirnya dia ikut pelatihan BLK, dikasih modal, terus ternyata dikasih pelatihan, jahitannya bagus. Suatu ketika Pak SBY itu pengen produk lokal, akhirnya itu zaman SBY ya, akhirnya dia menang untuk apa baju-baju itu, dan Pak SBY suka. Saya ini Mas, mobilnya JTK Porsche. Iya, itu rumahnya cuma sini, dekat Soto Sawah. Nah itu kan keberhasilan. Nah pemerintah itu sebenarnya sudah ngasih bukti konkretnya seperti itu. Harusnya dikasih modal dan diawasi. Kalau nggak diawasi, remuk Mas. Dikasih modal 20 juta, bukannya buat beli alat, bukannya buat apa namanya operasional, malah tinggal nutup utang, malah tinggal tuku iPhone, malah tinggal flexing kan remuk. Kadang orang itu bukannya kurang modal ya Mas, tapi dia itu nggak tahu ini harus digunakan seperti apa. Nah kalau saya sendiri, saya pribadi baru ikut pelatihan
bagaimana memanage uang. Nah, memanage uang. Nah, pekerjaan kan juga nggak hanya itu ya, banyak juga kita pelatihan-pelatihan digitalisasi. Nah, kalau saya itu lebih senangnya sekarang baru belajar digital ini baru terinfluence. Mungkin masih tahu Ronald Timothy ya? Ya, kan cukup menampar. Tapi itu realistis. Realistis. Nah, pakai keberuntungan nggak bisa kita mengambil itu 100% nggak bisa. Kita tapi ini konsepnya, seperti itu. Nah, jenengan jadi karyawan ya jadilah karyawan yang terbaik di situ, Mas. Suatu saat tetap munggah. Gitu. Nah, seperti itu. Jadi emang pemerintah itu sudah banyak mendukung, tapi kadang nggak tepat sasaran. Makanya kan ada istilah Iran aja udah perang rudalnya dari sana-sana aja udah tepat. Kita aja bansos nggak tepat sasaran, Mas. Ada istilah itu kan. Ya. Saya mau nambahin Mas terkait yang wadah dari pemerintah tadi. Nah, untuk UMKM, misal kita mau bikin UMKM sendiri, nah itu bagaimana cara kita biar pemerintah bisa tahu kalau kita punya UMKM dan bisa dibantu nanti dari segi pemerintahnya bisa bantu kita. Runtutannya bagaimana dan cara-caranya sendiri. Pertama nampaklah, Mas. Pertama kalau kalian mau dibantu pemerintah, jangan lagi duwe niat. Aku pengen gawe topi, neng jenengan belum melaksanakan, belum produksi. Terus ngerti-ngerti jenengan bikin penawaran, bikin proposal, mengajukan ke sana. Nggak mungkin di ACC. Ya di ACC itu kalau jenengan sudah minimal setahun, barangnya ada. Kalau bisa mesinnya ada, tapi kalau jenengan broker, tahu broker ya? Broker itu jenengan nggak punya mesin tapi nggak di sana dijual. Itu juga bagus. Itu minimal jenengan punya transaksi, rekening koran atau nota-nota. Nah, itu bisa diajukan ke pemerintah. Yang kedua, dekat-dekatlah dengan pusat pemerintahan. Ojo ngantek gila karo pemerintah. Emang sih Mas, dekat pemerintah itu bisa kaya, bisa miskin. Makanya mainlah dikit-dikit. Kan ada itu di pemerintah. Misal kami, kalau saya lagi fokusnya di kaos. Di pemerintah itu ada 3 jenjang ya. Pertama penunjukan langsung, itu di bawah 200 juta. Jadi misalkan ada instansi mau bikin kaos, nilainya di bawah 200 juta, itu nggak lelang, itu PL. Yang kedua, penunjukan langsung. Yang kedua itu 200 juta sampai 1 M. Itu harus punya CV. Yang ketiga, 1 M ke atas itu harus punya PT. Nah, mainlah yang di bawah-bawah dulu. Nah, setelah masih ini punya produk, udah produk kan, dekatilah pemerintah setempat yang kamu kenal. Mas tak omong ya, menjilat itu perlu. Ojo gila, tapi menjilatlah tapi dengan tidak menyingkirkan orang lain. Ibaratnya kalian harus punya galah untuk melenting. Pernah dengar nggak itu? Bambang Pacul tuh. Tahu. Jangan sampai kalian salah galah, kalian harus nyari galah yang tepat. Misalkan, jenengan saat ini kenalnya siapa ya, DPR-nya gini ya, orang kenal, ini aku kenal Pak Lurah ya, wis kenal. Suatu saat ada politik masuk, tempel. Saya dulu juga segitu. Sekarang galah saya Pak Budi. Karena saya kenal Pak Budi, Ketua DPRD, otomatis saya informasi pertama saya pasti tahu. Contohnya, lagi rasan-rasan ini ketoknya mah digawe SMA Mas. Publik belum tahu toh, tapi aku udah denger. Oh, ame digawe iki berarti butuh apa? Pasir, butuh apa ki krikil, butuh apa ki meja iki. Wes, aku ngumpulin temanku dulu untuk ayo sebenarnya iki gawe sekolah nak dimiliki gede. Makanya jangan gila, makanya kalian harus mendekat-dekat pemerintah. Nah, setelah kalian tahu, nanti kalian pasti akan dapat informasi. Contohnya kemarin yang baru aja itu, aku dikirimin link untuk ikut UMKM. Nah, nanti UMKM-nya itu nama perusahaan apa, sudah berdiri berapa tahun, omsetnya berapa, tujuan ikut UMKM ini apa, pemula, pengembangan, terus profesional, super pro. Nah, nanti pilih yang mana. Produkmu apa, omsetmu sebulan berapa, karyawanmu berapa. Oh, nggak punya, ditulis nol.
berarti lebihnya di sini. Nanti diseleksi jeda, kalian dikasih pelatihan. Pusatnya ada di Solo Technopark. Solo Technopark. Nah, kalian juga harus tahu Solo Technopark itu direkturnya orang admin loh. Pak Yudit tahu, Yudit CNS namanya, dia direkturnya. Nah, kalian itu harus deket-deket orang-orang itu. Dengan apa? Alma mater muta aku juga orang admin, dibantu Pak. Dibantu Pak. Nah, besok kalau kalian kerja, bangunlah link, jangan mikir gaji sih. Bangunlah link, nek kowe ora suka, tidak sukalah dengan tempat kerjanya, tapi juga jangan tidak suka dengan temennya. Pindah ke sana itu bangun link, pindah ke sana bangun link. Nomormu ya tak simpen Mas. Kontakmu di HP ada berapa? Nah, bisa itu minimal 3.000. Aku ada semua, bakul cilok depan-depan itu ada, Paknya ini ada. Harus ada, karena apa? Aku bikin story itu minimal berarti 3.000 orang yang lihat, walaupun ada yang disembunyikan. Sosmed segitu enaknya kita sekarang jualan. Nah, bayangno, misalkan aku punya produk kaos, jenengan pesen gue, jenengan seneng, Mas iki kok Mas gawe kaos nang ndi ngene Mas Satria, kan aku nggak secara langsung iki sing merekomendasikan. Nah, produknya lah ya otomatis sing 3.000 mau sing nyatut aku. Nah, makanya seperti itu. Indonesia luas Mas, Indonesia itu pasar. Indonesia bisa itu perang dunia ketiga itu nggak mungkin itu perang. Kita itu pasar. Nah, Indonesia melu perang kolaps seluruh dunia. Ini pasar. Kita itu hidup di pasar. Makanya kalian harus punya produk, kalian harus canggih di sini di Indonesia. Nah, hal yang konkret itu tadi, mendekatlah ke pemerintah lewat galah-galah yang kalian punya. Misalkan nanti kalau Pak Budi oke, kan ini berarti tak buka kan pintu nih buat ketemu Pak Budi, follow lah dia bikin story atau apa di komen supaya Pak teringat terus. Komen itu penting, paling enggak meninggalkan like. Oh kayak gandeng lagi Vincent Lintang singgi, oh singgah, seperti itu. Dan orang selalu suka dipanggil namanya. Misalkan aku tahu-tahu ada yang manggil Mas Satria gimana kabarnya? Sopo iki ya padahal aku ora kenal itu seneng. Daripada Mas apa kabar ya, lebih sering penyebutan nama. Makanya besok misalkan kalian ketemu siapa, panggillah namanya. Itu salah satu. Jangan ragu untuk menjadi penjilat yang benar. Karena negara ini butuh penjilat tapi harus benar. Negara ini membuka peluang besar Mas. Tukang kayu jadi presiden, tukang parkir jadi DPRD, temanku banyak. Supir angkot jadi Menteri Bahlil. Kalian orang kami jadi nggak tahu nanti. Tergantung kalian duduk di mana. Terutama link, jangan gilo sama politik. Mas mau tanya, tadi kan pentingnya sosmed sebagai masyarakat sebagai pelaku itu sangat penting. Kalau sekarang kan baru maraknya perkembangan AI ya sangat pesat. Sangat pesat. Terus menurut Mas Satria itu gimana sih memanfaatin AI sebagai pelaku usaha sendiri itu gimana? Oh, pemanfaatan AI ya. Ya. AI itu kan toolsnya banyak ya. Yang paling ngetren kan sekarang ChatGPT itu ya. Aku memanfaatkannya ChatGPT itu dua hal. Pertama, sarana informasi sama dia itu tak anggap sahabatku. Contohnya aku tanya. Jadi dia itu kayak ada algoritma ya. Kalian harus tanyanya yang sopan, nanti dia bakal mengerek terus. Bro, aku mau tanya. Kenapa kok penjualan itu sepi? Shopee itu sepi, terus offline itu sepi, aku sudah ini detail. Dia itu pasti ngasih masukan, gitu kan. Nah, di antara masukan-masukannya itu pasti banyak juga sing oh iya Bu. Ada saran lain, ada yang mau tak saranin gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, sekarang aku baru belajar sama temanku gimana ChatGPT itu bisa langsung menjawab produkku. Ada yang namanya ChatGPT bawahnya Satria Swarna Indonesia. Jadi tanpa aku menjawab, misalkan Mas aku tanya-tanya kaosmu, tanya semua hal bisa bro, langsung tak kirimi link ChatGPT tadi. Dengan tanya, harga kaos berapa? Harga kaos di Satria harganya segini.
Sudah ada. Kalian belum tahu ya? Belum. Iya sih. Gimana sih? Biasanya buat WA mas. Enggak, kalian ngetik di ChatGPT Oh, ini tentang Satria, tentang aku. Produknya Satria apa aja keluar, jeda. Harga kaosnya Satria berapa? Keluar. Bagusnya ini Kak, Shopee-nya mana itu ada. Aku baru membuat itu. Itu salah satu aku pemanfaatan AI. Jangan sampai kalian tuh malah ikut AI bagaimana cara menghapus otaknya cewek, pakai gambar-gambar. Itu ada temenku yang kayak gitu. ChatGPT, bagaimana cara mencintai wanita, bagaimana cara menggagai teke gitu. Nah, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Nah, terus juga bisa ya, aku juga baru mau. Kita kan eranya digital. Masih lihat TV nggak? Jarang. Sekarang lihatnya YouTube. Iya. Kalian jadi pemain ayo. Aku juga mau belajar. Rakyat tengah sing nonton wis ben apa entah di video keberapa itu viral. Aku ini baru bikin konsep olahraga. Aku mau menurunkan berat badan dari 120 nanti jadi 85. Mau ini. Enggak apa-apa. Aku enggak ngincer adsense, enggak ngincer duitnya enggak. Cuman aku pengen bikin video. Nah, barangkali suatu saat itu juga ngebum atau kita nggak tahu. Kita selain jadi pemain, kita juga jadi pembuat. Share lah. Nah, terus juga kita memanfaatkan CapCut. Nah, sekarang kan yang bikin video yang paling simpel kan CapCut. Ada yang biasa, ada yang premium, ada yang standar, ada yang berbayar itu kan. Nah, itu harus kalian manfaatkan. Contohnya adikku. Dia memanfaatkan kemalasan seseorang. Semua orang sebenarnya bisa bikin video, bisa bikin CapCut. Musuhnya malas, aku malas nggak video. Nah, adikku memanfaatkan itu. Dia HP-nya iPhone 12 beberapa biasa. Dia video, seret bikin CapCut yang berbayar tapi cuma 45.000. Setiap video dia dibayar 100.000. Dia sehari bisa payu 5 video, 500.000 kali 30, 15 juta. Dia sudah menghasilkan itu. Namanya konten kreator Solo. Adikku bikinnya itu. Nah, seperti itu yang kalian harus manfaatkan. Sekarang kan kerja nggak harus di pabrik, kerja nggak harus boleh besok kalian ke luar negeri bagus, tapi kalian juga harus punya side job yang lain. Nah, itu nih saran saya. Terus juga dulu saya nggak suka Shopee mas dulu. Saya nggak suka jualan online. Ternyata setelah tak gagas aku offline terus, CC setia. Karena aku tidak mengikuti zaman. Akhirnya sekarang aku mengikuti, aku bisa menutupi sedikit saja. Ibaratnya offline itu, aku itu angkatan darat. Aku datang ke Mikael, datang ke admin ngasih penawaran. Harga produk pin segini, ganti segini, baju segini. Kan lewat darat nih. Offline itu lewat udara. Aku juga offline dan darat. Terus, pokoknya setiap apapun itu yang ada, tools AI yang ada, itu dimanfaatin sebaik-baiknya. Kalian bikin video lah, video kalian kenapa? Misalkan aku seneng nih, namanya Pak Eko, tahu Eko Winarno? Ya, tahu. Dia kan bikin video kan. Dia itu sekarang mulai pakai kayak gini kan. Itu yang nyaranin aku bilang, mas videomu apa edukatif, cuman suaranya kurang, itu tuku mas paling 300 ribu. Akhirnya dia pakai, itu bagus banget mas. Guru-gurunya nih nggak mau mempraktekkan, bukannya nggak mau, males. Nah, karena dengan itu aku yakin nanti di video keberapa dia viral. Aku yakin karena dia konsisten, seminggu peng 5 peng 6 pasti upload. Raketan sing like wong pira, tapi kan dia membuat terus. Algoritmanya lama-lama ke situ. Nah, kalian harusnya seperti itu. Kalian lagi bubut, lagi desain, ini jurusannya apa? Mekatronik. Kalian lagi ngerakit robot atau apa? Nah, sebenarnya kalian itu yang nanti itu harusnya memimpin perkembangan zaman. Apa ngerti jenengan gue inovasi gawe laler tapi iso daya ledak tinggi. Perang bingo. Nah, kita nggak tahu mas. Drone kayak gitu. Aja kancaku cita-citanya pengen laler bingo nyindik wong adus. Ada gitu.
Ya, seperti itu. Jadi kalian-kalian ini terutama ya sekarang eranya pena. Kalian tersesat apa kalian berada di jalur emas tergantung kalian memanfaatkan tools yang ada itu. AI itu. Nah, blockchain tahu ya? Belum tahu blockchain? Blockchain itu baru sekarang. Jadi kalian mau ke dokter itu nggak usah kalian nyebutin apa-apa, dokter itu udah tahu sakitmu apa. Blockchain harus isi lagi. Nah, itu kan baru digembar-gemborkan Gibran. Terus kalian juga harus punya keahlian, misalkan kan saya ini penak mas, jenengan Raisa Corel, Raisa Design, pakailah Canva. Tahu tak Canva? Terus dia cara memadu padankan Strava sama Canva, terus sama apa digabungkan jadilah video sini estetik apa. Lo kan kamu tetap caranya dia dulu. Daripada mut-mut kayak ngirim video pembayar seketahui wae. Asal buat sambil pelekaran rebahan. Jadilah dulu seketahui. Penggiro seperti itu. Jadi manfaatkanlah AI, tools itu banyak banget. Lagi. Oke. Udah ini tadi ya. Ini tadi udah ya? Nah ini Terkait strategi pemerintah untuk meningkatkan daya saing produk lokal di pasar di pasar nasional. nasional maupun internasional. Ya itu gini, untuk meningkatkan persaingan kita emang butuh peran pemerintah. Contohnya ini di luar leg dan dislike ya. Dulu Mas Gibran ke Cina, terus dia kemana-mana untuk memamerkan bahwa Solo itu bagus. Terus dia membuat kerjasama langsung, jadi bisa terbang langsung dari Solo ke Cina, pernah dengar nggak? Jadi tanpa transit langsung, nggak usah ke Jakarta, langsung Solo ke Cina. Dan pemerintah Cina juga mengakses itu, artinya apa? Dia open untuk agenda kita seperti ini. Nah itu salah satu contoh agar pasar nasional kita dilirik. Nah sekali lagi pasar nasional itu diliriknya itu di sosmed mas. Yang lagi viral tahu nggak? Yang dayung-dayung. Ya, Nah, yang gini-gini itu yang dayung itu karena apa mas? Karena sosmed. Kita kan juga itu kan sudah bertahun-tahun berabad-abad ya. Kenapa viralnya baru sekarang? Karena sekali lagi kita ngomong, kita nggak tahu mas, ke video berapa kita viral. Video yang keberapa kita akan viral itu nggak tahu. Ya, seandainya nih kalian ada atau dulu orang foto cuman lurus terus akhirnya denen viral dapat uang berapa itu tahu tuh? NFT itu. Foto-foto itu. Nah, kita kan nggak tahu viral yang berapa. Terus saya jadi pertanyaan, lah pokoknya belum nunggu foto ya nggak tahu. Mau luar negeri kan antik ya. Makanya pemerintah itu mendorongnya itu seperti ini mas. Contohnya, ya tadi mahasiswa diedukasi supaya dia tidak ketinggalan AI. Ini aja jangan ada sama saya nggak tahu loh kalian. GPT yang itu tadi belum tahu. Iya. Nah, coba dicek. Nah, itu. Terus yang kedua kita juga kayak BKL ini kan juga ada. Sekarang magangnya itu kan juga yang mampu katanya. Yang mampu itu nanti magangnya bisa keluar negeri loh. Bisa ke Cina. SMK Mikael tahun ini kayaknya. Jadi mereka yang punya dana bisa magang ke Cina. Nah itu bagus. Itu juga harus merangkul pemerintah juga supaya caranya dan kita magang ke sana itu nggak terlalu mahal. Terus pemerintah juga mengadakan acara-acara yang sifatnya mengundang orang banyak. Contohnya yang sekarang dekat dulu namanya Solo Great Sale. SGS sekarang Solo Raya Great Sale. Solo Raya Great Sale itu baru seminggu yang lalu. Itu supaya apa? Orang beli produk di Solo Raya, misalkan beli kaos harganya 100.000, itu nanti jadi 50.000. Beli makanan, gado-gado yang harganya 20.000 jadi 10.000. Ini baru Solo Great Sale nih sebulan ini. Supaya mereka ke sini. Solo Great Sale, harga yang baik. Terus
Yang kedua ada Solo Batik Carnival, itu rutin. Supaya apa? Supaya mereka itu tahu budaya-budaya yang ada di Solo. Terus ada lagi Solo Batik Fashion. Nah, Solo Batik Fashion itu apa? Untuk memperkenalkan produk-produk batik yang ada di kampung batik, terutama kampung batik Laweyan sama Kauman, supaya apa? Mereka tahu, Mas. Oh, kita punya yang namanya batik. Batik itu nggak hanya sekedar kaos, tapi filosofi, sejarah panjang. Dulu yang punya batik itu hanya anak-anak raja sama keturunan-keturunan raja, tapi sekarang rakyat-rakyat dulu. Nah, itu kan juga salah satu cara biar kita daya saingnya dengan luar negeri nggak kalah. Nah, seperti itu. Terus kita ada lagi pertukaran pelajar. Nah, itu juga salah satu cara. Seperti itu. Mau nanya, ini kan udah ada kayak nyanyi Iya. ya itulah ada visi misi untuk cinta terhadap dalam negeri dengan di Solo ini menyanyikan lagu Indonesia Raya jam 10 pagi. Dan kemudian dari Mas Satria sendiri kayak tokoh-tokoh terkenal tadi pakai produk dalam negeri. Tapi menurut saya itu, kalau saya sendiri sebagai orang muda, kalau nggak kepo atau nggak menarik produknya itu kan nggak akan nyari itu produk apa sih, Mas? Menurut Mas Satria sendiri, langkah apa yang dilakukan untuk menanamkan rasa cinta terhadap produk dalam negeri sejak usia dini, dalam khususnya di dunia pendidikan? Oh gitu ya. Oke. Kalian tahu nggak kenapa lagu Indonesia Raya itu dinyanyikannya jam 10? Kok orang mau iso jam itu jadi seger? Kok orang mau jam 12? Kok orang kok pas pulang jam 4? Ada yang tahu alasannya nggak? Nah benar. Supaya kita ingat, kita itu negara yang berdaulat, berdikari, kita negara yang merdeka. Kita dimerdekakannya jam 10, 17 Agustus 1945 oleh Bapak Proklamator Insinyur Soekarno dan Pak Hatta. Nah, itu dulu. Nah, terus untuk menciptakan rasa bangga kita kepada produk kita, setiap hari Jumat kalian pakai batik ya? Bebas ya. Kalau instansi-instansi kan pakai batik hari Jumat. Supaya apa? Wajah dari kita itu kan Pemkot. Makanya warganya disuruh pakai karyawan-karyawannya PNS-PNS disuruh pakai batik sebagai salah satu wujud cinta tanah air. Karena batik itu kan disahkan UNESCO sebagai warisan budaya dari Indonesia. Terus kemarin yang baru dikritik juga Ibu Wakil Wali Kota kita, Mbak Astrid, itu setiap hari Kamis dia itu menyuruh di lingkungan dia bekerja di kantornya untuk ngomong pakai bahasa Inggris. Itu dikritik, Mbak, daripada aku ngomong bahasa Inggris, Mbak menjumat ngomongnya nggak promalus. Itu sebagai wujud cinta ke tanah air. Akhirnya tiap hari Kamis tetap ngomong bahasa Inggris. Nah, dia iso bahasa Inggris promalus wong luar negeri ora ngerti. Makanya Kamis tetap bahasa Inggris. Hari Jumat kalau kalian ketemu Mbak Astrid di lingkungan itu, kalian harus ngomongnya pakai promalus supaya kita wong Jawa ora hilang Jawanya. Nah, terus untuk meningkatkan kita rasa bangga sejak dini ya, artinya dia masih kanak-kanak ya. Makanya di mana-mana sekarang jangan sampai lupa, pertama 17 Agustusan itu harus selalu dirayakan supaya ada rasa cinta tanah air itu terasa. Kalian paling kerasa mencintai Indonesia itu kalau apa? Paling kerasa. Ada dua hal menurutku. Pertama, sepak bola. Pas nyanyikan lagu Indonesia Raya, pas nonton di stadion atau bahkan di rumah, pas nyanyi Indonesia Raya kan merinding Indonesia. Oleh musuh Malaysia, gagal itu menang. Udah menang, kan rasa cinta. Nah, apalagi aku belum pernah. Nah, itu sering lihat bola di stadion, itu rasa cintanya ada.
Nah, itu timbul, Mas. Makanya apa namanya, ketika kita ke stadion itu rasa cinta tanah airnya itu muncul. Apalagi kalau pas kalah nyanyi tanah airku. Walaupun banyak negeriku jalani kan, apa namanya, tetapi kampung dan rumahku, di sana aku tetap merasa senang. Apalagi katanya temanku, kalian itu nanti kalau ke luar negeri, mudah-mudahan kalian punya kesempatan berkarir di luar negeri. Kalian nanti katanya, karena aku belum pernah, dolan tok pernah, tapi kalau di sana bertahun-tahun nggak pernah. Itu nanti kalau di luar negeri itu kamu cinta sama Indonesia banget. Bahkan kamu ketemu orang Ambon, ketemu orang sesama Jawa di sana, ketemu sama apa itu saudara. Walaupun nggak ada hubungan darah, kan sedulur sih, sama-sama dulur. Nah, kalau untuk anak-anak balita, langkah konkretnya pertama emang kita harus mendidik mereka nasionalis sejak dini. Contohnya menghafalkan lagu Indonesia Raya, mengucapkan Pancasila, proklamasi. Ada kan, maaf ya, sekolah-sekolah TK itu yang dia tidak boleh menyanyikan Indonesia Raya itu ada, nggak boleh upacara itu juga ada. Nah itu kan lah, tinggal di mana? Tinggal di Indonesia. Indonesia itu negara nasional, 5 agama diakui. Itu salah satunya itu. Terus juga memperkenalkan apa namanya, tokoh-tokoh nasional yang membuat kita semangat. Oke, kamu boleh suka Cristiano Ronaldo, kamu boleh suka David Beckham, tapi kalian harus punya satu pahlawan sing bagi kalian, wah iki apik iki cah banget. Kalau saya sukanya itu Tan Malaka. Tahu Tan Malaka? Tan Malaka belum pernah dengar ya? Tan Malaka itu quote-nya bagus. Quote-nya gini, selama Belanda di sini masih ingin menjajah Indonesia, saya tidak akan pernah mentolerir rampok datang ke rumah saya. Artinya kalau penjajah Belanda itu datang ke Indonesia, pilihannya Tan Malaka cuma satu, paten-patenan lain. Kalau Soekarno ayo rapat sih, meeting, bikin perjanjian. Tan Malaka nggak mau perang berampok. Orang yang perlu didiskusikan ini tanahku. Cuman karena berbeda ideologi, akhirnya Tan Malaka meninggal karena politik ya. Dia meninggal ditembak tentara itu sendiri. Karena dia haluannya pindah. Dia sebenarnya bukan PKI tapi gitu. Bahkan Soekarno pun pernah bilang, seandainya saya harus mati, yang jadi presiden bukan Hatta tapi Tan Malaka. Tan Malaka itu bagus. Yang pertama kali mendengungkan nama Indonesia itu siapa? Tan Malaka. Indonesia. Akhirnya dia mati. Tapi dia namanya sudah dibersihkan. Nanti browsing aja Tan Malaka. Nah, itu bagus. Bagus banget itu. Nah, saya itu. Tapi kita nggak harus ada sisi-sisi yang kita harus, oh enggak, tapi konsepnya dia yang apa, cinta tanah air itu yang harus kita sukai. Seperti itu. Kalian juga harus, Mas. Ini tingkat 3. Tingkat 2. Tingkat 2, apalagi tingkat 2 ya. Berkreasilah di sini. Ini sekolah bagus banget loh, Mas. Admi Mikael itu bagus loh. Banyak orang pengen di sini. Doktrinnya sini ngeri, Mas. Lulus dari sini jadi orang sukses loh. Iya. Tahu doktrinnya di sini. Lulus dari sini sukses. Lulus dapat kerja. Lulus dapat kerja. Kalian itu nanti pekerjaan pertama itu nanti biasanya ke depan ini kalian bakal di bidang itu. Misalkan kalian pertama kerja nanti di bidang molding ya. Nah, nanti selamanya kalian di molding. Kalian misalkan jadi teknisi, nanti teknisi, tapi jadilah handal di situ. Kalau ada kesempatan jadi sales aja. Jangan malu jadi sales. Aku misalnya sales ya, Mas. Hanya butuh proses. Misalkan di tempat satu nggak target, pindah, nanti di perusahaan yang ke-10 kalian jadi. Karena di tempat pertama kalian bangunin, kedua nambah jaringan, ketiga memperluas jaringan, perusahaan ke-10 kalian jadi. Nah, aku sih gitu. Itu Mau tanya, Mas sendiri kan lulusan dari kalian, dari admin juga no? aku enggak. Oh enggak.
Mau tak bilangin nggak? Aku itu lulus Mikael 2008. Ya. Aku nggak diterima di APMI 3 kali. APMI nggak diterima 3 kali. Kalian tahu masuk ke Mikael ini ada tulisan Bude tiap hari latih diri tuh. Ya. Itu sejarahnya gara-gara aku. Serius ini. Serius ini. Jadi ini udah selesai tuh. Ini udah. Tadi Tinggal kok pertanyaan bisa ini aja. dari lulusan engineer lah bisa ke terjun ke dunia pemerintahan itu Oh gimana? jadi gini mas. Nah dulu saya tidak ada niatan masuk ke Mikael. Ibu saya sanggup menguliakan aku karena aku juga cukup ya orang tua aku. Ibuku pengennya aku di SMA. Dulu aku bisa masuk ke SMA 1, tapi karena aku pengen membuktikan ke cewekku, dia pengen punya cowok orang Mikael, akhirnya masuklah aku ke Mikael. Tapi emang dulu aku punya cita-cita masuk ke APMI, tapi enggak di Mikael. Akhirnya aku masuk ke Mikael jeda tahun 2006, bulan Juni atau apa-apa. Pacarku bangga aku masuk Mikael, aku juga senang. Ibuku kecewa karena harusnya ibuku pengennya aku masuk SMA 1 Solo, pasti masuk. Nah, ya wes aku baca seneng, apesnya sebulan aku pedot. Itu serius. Apesnya sebulan aku pedot. Nah setelah itu Mikael itu aku kira dulu dandani listrik, dandani motor, tune up kayak gitu mas. Ternyata ngeri mas, mikir. Nah ternyata mikir dulu setahun-tahun sampai bengkak-bengkak. Aku bilang sama mamaku, wah aku amuk metu mah, wis ra kuat-kuat tenan. Serai wis budget ngene kudu mbok lakoni. Akhirnya aku yos mas, aku tak lakoni. Akhirnya saya jalani di Mikael sampai akhirnya aku lulus tahun 2008. Habis itu aku daftar APMI. Yos ki saatnya aku ning APMI ki cita-citaku. Di tahun pertama aku nggak keterima mas. Iya kecewanya. Uang sudah siap, apa-apa sudah siap. Ibuku, mamaku bilang, ya wes kuliah wae ning UNS ra apa-apa. Ma, aku kuliah ning UNS ya, tapi aku tahun ngarep daftar APMI lagi. Oh, pokoknya daftar APMI meneh. Kok umurmu semakin tertinggal, nek kowe nek meneng APMI ya, nek APMI nek ning UNS ya UNS. Akhirnya saya kerja di PT King. Tahu King Manufaktur. Nah, Kartosuro. Dulu aku di Banyuanyar, terus pindah itu aku ada. Nah, aku di situ dulu, aku tak kerja sih ya. So aku tak daftar APMI. Ibuku nggak izinin, pokoknya aku kuliah. Aku menjalanin, aku di situ awalnya jadi tukang gambar, terus akhirnya aku jadi PPIC. Gajiku di situ lumayan. Kalau dulu UMR 800.000, gajiku udah 1.800.000. Wes, tahun kedua aku daftar APMI. Orang ketemu mana? Dengan orang yang sama, Pak Sanjaya. Nah, aku sudah mulai ini, ibuku pokoknya nyuruh aku kuliah. Mah, enggak mah. Akhirnya ibuku maksa aku kuliah, aku dikasih uang pas itu 20 juta. Disuruh daftar UNS. Aku tetap melanjutkan kerja, berarti di tahun ini aku udah gak keterima kedua tahun, aku melanjutin kerja, uang 20 juta tadi tak pakai buat apa tahu? Beli PS jumlahnya 4, PS2 saat itu tak sewakan. Ibuku muni kae, malah buka PS-an itu. Aku malah buka PS-an. Akhirnya PS jalan, aku juga di sana jalan. Dapat uang lumayan, tapi aku belum niat berbisnis. Cuma tangguh sampai. Ya, tahun ketiga mas, aku gagal mas. 3 kali gagal, aku ngedrop. Akhirnya aku curhat sama Pak Murdi tuh. Terus datanglah Roma Agus. Roma Agus ngasih pencerahan mas, nggak harus di APMI. Kuliah itu bisa di mana-mana. Kamu tahu tagline-nya Mikael, tiap hari latih diri, pantang mundur terus. Itu yang harus kamu pegang. Besoklah tak buat gede di pintu masuk. Biar orang-orang nggak hanya menyanyikan, menghafal, tapi melihat. Akhirnya jadilah itu. Nah, terus aku kan juga akhirnya aku terpaksa aku harus keluar. Aku keluar, Romakus bilang, kamu nggak bisa di APMI, tapi kamu harus punya cita-cita satu. Apa Pak?
suatu saat kamu berdiri di mimbar yang besar, kamu ngasih motivasi, ngasih pelajaran, ngasih ilmu, mahasiswanya admin semua. Itu yang tak pegang. Pelan-pelan aku kecil-kecil gini mas, itu udah dari 2018 aku sering presentasi sama mahasiswa, tapi baru kecil. Itu nanti titik suksesmu di situ tak tunggu. Romo bilang gitu, berarti aku yakin Romo punya keyakinan aku bisa. Nanti, tapi aku dalam hati, gatel, aku suka nih teknik. Singkat cerita, aku mau daftar di komunikasi. Akhirnya diterima pengumuman di koran. Ternyata aku salah daftar mas. Aku daftarnya bahasa Inggris dulu. Sastra Inggris. Ternyata aku daftarnya sastra Inggris. Akhirnya tak jalanin di sastra Inggris. Aku lulus 2014. Nah, singkat cerita aku lulus 2014, tapi selama 2010-2014 lepas dari teknik, aku sempat jadi penyiar radio, bisa dicek di itu. Aku gini-gini, aku dulu mantan Putra Solo mas. Tahu Putra Solo? Cek aja di itu. Nah, aku dulu mantan Putra Solo 2013. Nah, terus habis lulus 2014, tapi selama fase 4 tahun itu kuliah itu, aku hilang arah mas. Biar kuliah nih karo wong lanang-lanang ya STM gini. Karena wong wedok bayang nang kuliah, ayo kata sampe ini. Aku mulai hilang arah. Aku mulai hilang arah di situ. Kuliah aku telat, enak ya ternyata sekolah enak wedok ya. Nah, ternyata itu terus singkat cerita aku dulu juga pernah kerja di percetakan. Nah, terus 2014 sampai 2016 aku kerja di Jakarta. Akhirnya di 2016 itu aku buka percetakan, namanya Satria Advertising awalnya, joinan sama temen. Nah, awalnya terus akhirnya temenku nggak jadi, aku berdiri sendiri sampai sekarang. Awalnya aku juga broker dulu, sampai akhirnya punya mesin-mesin. Nah, terus habis itu 2019 aku diajakin ini masuk politik. Awalnya aku orang yang apatis, tapi ternyata emang asik. Jadi emang itu harus dicoba mas. Walaupun gagal, ya itu nilai yang harus dibayar itu pelajaran itu. Nanti ada titik mas, ada titik di mana kamu itu gagal banget, di mana ada titik kamu ya sukses banget. Dan Mas Adra udah sukses belum kayak Timothy. Aku mesti ngarep Timothy dulu ke miskin mas. Tapi kan standar sukses orang kan beda-beda ya. Tapi aku juga sudah berjuang ke arah situ. Aku juga berharap nanti ini pasti umurnya masih sekitar 20-21 ya? Ya. Nah, ya 10 tahun lagi siapa tahu ada yang jadi pengusaha, jadi the next Timothy, kerja di luar negeri, nggak tahu. 10 tahun itu jangka panjang loh. Siapa lagi 10 tahun lagi, berarti umurku 42, aku jenengan bikin penawaran, ternyata wali kotanya saya. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Pak Rudi, efek Rudi tahu kan? Dulu siapa? Jadi wali kota. Jokowi dulu tukang kayu jadi presiden. Kita nggak tahu mas presiden. Semua itu ya nggak tahu misteri. Bisa jadi ya tadi ambis ya ini. Udah mati ya ini. Nggak tahu. Makanya ya kalau Romo kan ngomongnya berkarya. Jadi itu harus bikin karya. Nah, karya yang terlihat itu apa ya di YouTube itu saya. Makanya aku pengen bikin itu ya. Aku udah mulai. Nanti aku arahnya mau ke sini. Kalian juga masih muda ya lah dolanan YouTube itu dimanfaatkan posting saya mas lah kamera aku elok ira urusan. Nah, Tony belok kiri dulu HP-nya apa? Tapi di video yang ke hampir 100 dia baru terkenal. Setelah terkenal, ya wis. Duit rasa dicegah. Moro dewe. Gitu mas. Itu tambah lagi. Cukup ya. Kayaknya sekian wawancara hari ini mas. Terima kasih sudah mau meluangkan waktu buat datang ke ADMI dan bertemu dengan kita. Sebelum kita tutup, kita foto dulu Bu. Oh iya, nanti minta foto ya. Oh iya.